Sini bersama dengan saudara tahun ini. Ini kali pertama di tahun 2015, di hari yang ke-25 saya bertemu dengan saudara. Karena itu rasanya belum terlalu terlambat, saya ingin ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Senang juga bisa mendengar kesaksian dari Pak Didin dan tim yang begitu luar biasa. Saya ngelihat ini, saya nggak ngebayangin gimana mainnya saudara. Ya, nggak gimana mainnya, banyak kenop-kenopnya segala macam gini. Dan memang sementara saya dengar kesaksian tadi dan alat musik ini dimainkan, dalam hati saya cuma bisa ngomong gini, Tuhan Engkau tuh luar biasa ya. Bisa beri hikmat sama orang kepikiran untuk nyiptain kayak begini. Kita aja ngelihatnya aja mumet, apalagi maininnya saudara. Ngelihatnya aja bingung gitu saudara, ini buat apa gitu loh. Tapi itulah Tuhan kita. Dia Tuhan yang melebihi batasan-batasan, dia Tuhan yang bisa memberikan hikmat dan ide di luar daripada apa yang kita pikirkan. Dan itulah Tuhan kita yang bersama dengan kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Saudara-saudara, memasuki tahun 2015 ini ada banyak sikap dari setiap orang yang berbeda-beda. Ada orang-orang yang memasuki tahun 2015 dengan sikap yang optimis, tapi nggak banyak juga, nggak sedikit juga maksud saya. Orang-orang yang memasuki tahun 2015 ini dengan sikap yang pesimis. Kenapa? Karena mereka melalui hari-hari yang berat di tahun yang kemarin. Sehingga itu menjadi dasar mereka memasuki tahun 2015 ini dengan sikap yang lebih pesimis dibandingkan dengan tahun lalu. Banyak orang yang bilang gini, Pak, tahun baru ini Mak, ya nggak akan membawa perubahan Mak. Cuma berganti tahunnya doang. Tetapi kondisi saya itu nggak akan berubah. Malah saya membayangkan tahun 2015 ini makin susah Pak. Coba aja Bapak lihat. Kayaknya di awal tahun itu, di akhir tahun aja udah ditutup dengan musibah. Betul nggak saudara? Kemudian baru 1 bulan, belum nyampe 1 bulan, udah begitu banyak hal yang terjadi. Perekonomian, politik yang sekarang lagi rame saudara. Dan itu membuat orang itu semakin takut. Pebisnis semakin takut. Di samping ada orang-orang yang tetap optimis tadi saya katakan. Tapi saya melihat dari sisi yang satu ini saudara. Nah saudara-saudara, ternyata di dalam Alkitab saudara. Ada seorang raja yang juga pernah mengalami ketakutan yang begitu hebat. Namanya Raja Daud. Nah hari ini tema khotbah saya yang akan saya sharingkan kepada saudara, judulnya adalah Keep Calm and Have Faith. Ya. Jadilah tenang dan percaya. Keep calm and have faith. Ini pesan Tuhan yang kami dapatkan untuk tahun 2015 ini. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Ini kisah tentang Raja Daud. Dikatakan begini, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam, perempuan Yizrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. 2, 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hari orang Amalek itu menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Dan pada waktu orang Amalek menyerbu tanah Negeb dan Ziklag, Daud itu beserta dengan pasukannya lagi nggak ada di situ, saudara. Dan pada waktu Daud kembali ke situ, Daud itu sangat terpukul. Dia lihat kota itu sudah terbakar habis, saudara. Dan juga perempuan-perempuan dan semua orang di kota itu menjadi tawanan mereka, termasuk di dalamnya yang menjadi tawanan itu adalah istri Daud dan anak-anaknya Daud, saudara. Saudara-saudara, pada saat Daud sampai di kota itu dan melihat peristiwa itu, Daud itu sangat sedih, sangat pedih hatinya. Dan Alkitab berkata dia menangis sampai gak kuat lagi nangis. Saya gak tahu ada gak di sini yang pernah mengalami itu. Saking beratnya beban saudara, saking sedihnya saudara, saking beratnya pergumulan yang menimpa saudara, saudara itu nangis sampai gak kuat lagi. Bukan gak mau lagi, gak kuat. Mau tapi gak kuat. Tenaganya habis gitu. Yang sering kita alami, kita mau jalan, tapi udah gak kuat, capek, akhirnya kita duduk. Nah gak tahu kalau saudara nangis pernah gak seperti itu. Tapi ini yang terjadi. Saya membayangkan betapa besarnya, betapa beratnya beban yang dipikul oleh Daud pada saat itu.
Dan kemudian apa yang terjadi? Pada saat Daud seperti itu, sedang mengalami satu berat hati. Keadaan yang hatinya berat. Ditambah lagi apa? Rakyat itu melihat dia. Rakyat itu kesel dan marah sama dia. Kok kenapa lu gak ada di sini pada waktu orang Amalek menyerang kita gitu loh. Kok baru datang setelah semuanya habis. Baru datang setelah anak-anak kita dan istri kita ditawan. Akhirnya apa? Alkitab berkata rakyat itu jadi marah. Dan rakyat hendak melempari dia dengan apa? Dengan batu. Saudara bayangin, Daud itu gak bisa lari. Dia dalam keadaan tersudut, dia dalam keadaan terjepit pada saat itu. Dia punya beban secara pribadi, karena istri dan anaknya ditawan, ditambah lagi dia menghadapi kemarahan rakyat. Dan di sini dikatakan, Daud sangat terjepit, terpojok, tersudut, nggak bisa ngapa-ngapain. Tetapi di akhir ayat yang ke-6 ini, saudara, kita perlu melihat dengan seksama respon yang diambil oleh Daud. Keputusan yang diambil oleh Daud pada saat dia mengalami peristiwa semacam itu. Dikatakan apa? Daud pada saat itu, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah ini yang kita perlukan saat ini, saudara. Saudara-saudara, di depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita pagi ini, seperti Daud, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kita nggak bisa mereka-reka apa yang terjadi di depan. Tapi kita bisa memperkuat diri kita untuk menghadapi apa yang akan terjadi di depan. Itu jauh lebih penting, saudara. Banyak orang terlalu sibuk mereka-reka, banyak orang terlalu sibuk untuk khawatir. Khawatir aja bisa sibuk, saudara. Bukan hanya kerja yang sibuk, khawatir aja bisa sibuk. Tiap hari khawatir, apa kesibukanmu? Oh ya khawatir, gitu saudara. Kalau kita ditanya apa kesibukanmu? Oh iya saya lagi bangun gedung nih, ini, nah itu beda lagi gitu. Tapi ada orang yang kesibukannya khawatir. Sehingga di KTP pekerjaan apa? Khawatir. Bukan pekerjaan karyawan atau ibu rumah tangga, khawatir saudara. Kenapa? Karena dia memelihara kekhawatirannya. Daripada Anda sibuk memelihara kekhawatiranmu, daripada Anda sibuk setiap hari memelihara kecemasanmu, lebih baik Anda putuskan hari ini untuk memperkuat kepercayaanmu kepada Tuhan. Khawatir tidak akan menambah hidup saudara jadi lebih baik, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya catat satu quote yang penting pagi hari ini. Dikatakan gini, ketika ketakutan datang, iman itu pergi. Tetapi ketika iman datang, ketakutan itu pergi. Saudara pilih yang mana? Ketika ketakutan datang, imanmu itu akan pergi. Tapi ketika iman datang, yang pergi apa saudara? Ketakutan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara, ingatkan kepada kita semua, termasuk diri saya sendiri. Masa lalu yang sudah kita lalui itu gak bisa kita rubah. Saudara mau nangis kayak apa, saudara mau khawatir kayak apa, saudara mau takut kayak apa, saudara mau lakukan apapun, masa lalu kita gak bisa dirubah. Tapi saya ingatkan, masa depan kita, hari-hari yang belum kita lalui, itu bisa berubah. Karena keputusan kita hari ini, keputusan kita yang benar hari ini. Masa depan kita, hari-hari yang belum kita jalani, itu bisa berubah bersama Yesus. Masa depan kita adalah masa depan yang gilang gemilang. Tergantung keputusan saudara hari ini. Saudara-saudara, Yeremia 29 ayat 11. Rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab aku ini tahu, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin saudara ketika baca firman Tuhan ini, saudara bilang sama saya, Pak saya emang udah tahu Pak, ayat itu udah bolak-balik saya baca. Pertanyaannya bukan tahu apa enggak, sudahkah saudara mempercayainya? Sudahkah saudara menjalani ayat ini dengan percaya? Tahu itu tidak merubah hidup kita. Tapi memutuskan untuk percaya dan menjalani itu akan merubah hidup kita. Saudara dengar firman Tuhan yang sama, itu tidak merubah hidup saudara. Tapi ketika saudara dengar, saudara terima, dan saudara berkata, Tuhan aku mau taat kepada firman-Mu, itu yang merubah hidup saudara. Sebab banyak orang pergi ke gereja, dengar khotbah yang sama, tapi pulang bawa berkatnya beda-beda sudah. Ada yang bilang itu pendeta ngomong apa sih? Gitu. Tapi ada yang bilang puji Tuhan lo, Tuhan bicara sama saya. Ada yang pulang dari gereja, kemudian hari-hari berikutnya dia berubah, mengalami perubahan. Tapi ada yang gak berubah. Tergantung dari respon kita, saudara. Jadi sekali lagi, tahu itu tidak merubah hidup kita. Tapi respon itu akan merubah hidup kita. Yang setuju katakan amin. Karena itu saudara, saya ingatkan sekali lagi kepada kita semua. Tuhan berkata, keep calm and have faith. Ketika saya berdoa, Tuhan memberikan pesan ini. Jadilah tenang dan percaya. Nah saudara-saudara, mengapa kita harus tenang dan percaya?
Kenapa kok kita harus tenang dan percaya? Kenapa kok kita harus keep calm and have faith? Saudara-saudara, kita harus tenang dan percaya karena kekhawatiran dan kecemasan itu tidak membuat hidup kita menjadi lebih baik. Kekhawatiran saudara dan ketakutan saudara, kecemasan saudara, itu tidak membuat hidupmu jadi lebih baik. Saudara-saudara, most of the things you worry about never happen. Sebagian besar dari hal-hal yang saudara khawatirkan ternyata tidak pernah terjadi. Tapi manusia itu sangat suka mereka-rekakan kekhawatiran. Hal-hal yang belum terjadi, saudara bikin skenario-nya. AirAsia kemarin jatuh lu, udah jangan naik pesawat lagi. Ya tapi saya mesti pulang, Mami. Saya mesti sekolah lagi di Australia. Oh, udah deh, nggak usah sekolah di Australia, di sini aja deh. Ntar kalau kamu naik pesawat, tahu tiba-tiba bangku di bawah kamu lepas, gimana, saudara? Jadi kita reka-rekakan sendiri, saudara. Dan manusia itu paling suka mereka-rekakan ketakutannya sendiri. Survei membuktikan most of the things you worry about never happen. 80%, 70-80% hal-hal yang kita khawatirkan ternyata tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi, saudara. Matius 6 ayat 27. Firman Tuhan berkata begini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara lihat, Alkitab bilang apa? Siapa yang gara-gara kita khawatir itu bisa panjang umur, bisa nambah hari saja dalam jalan hidup kita. Alkitab mencoba mengatakan kepada kita begini, khawatir itu tidak ada gunanya, tidak membawa manfaat dalam hidup kita. Ya Pak, tapi kan kita manusia Pak, Bapak ini ngomong kayak Bapak udah gak jejak bumi. Bukan begitu saudara. Kita manusia masih jejak bumi, bisa khawatir gak? Bisa. Tapi biarkan khawatir itu seperti orang Jawa bilang, mampir ngombe. Betul ya? Ada istilah itu ya? Yang orang Jawa ya, saya cuma minjem aja sih dari orang Jawa. Mampir ngombe itu artinya apa? Numpang minum. Maksudnya apa sih Pak numpang minum? Saudara lagi jalan gitu ya, tiba-tiba saudara lewatin satu perkampungan, saudara tuh aus. Kemudian ada rumah di situ, saudara ketok-ketok, Pak, saya kehausan, udah jalan jauh, boleh gak numpang minum? Oh boleh, silakan masuk. Saudara disediain minum, habis minum saudara ngapain? Nginap? Enggak, pergi, nggak mau pergi diusir saudara. Jadi saudara cuma mampir doang, lama-lama enggak? Enggak. Cuma sebentar. Kita ini bisa khawatir, tapi jangan kekhawatiran itu tinggal dalam diri kita loh. Maksudnya gitu. Karena nggak ada gunanya. Biarkan dia cuma mampir doang. In the cost juga jangan, saudara. Cuma numpang minum doang terus suruh pergi lagi. Jangan sampai dia in the cost. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Yunani, kata khawatir itu berasal dari akar kata yang berarti apa? Dipisahkan ke dalam bagian-bagian, ditarik ke arah yang berbeda-beda. Ini asal katanya khawatir, saudara. Ditarik ke arah yang berbeda-beda. Saudara bisa bayangin kalau saudara ditarik ke arah yang berbeda-beda. Pada waktu saya menemukan arti dari kata khawatir ini, saya ingat satu pengalaman saya, saudara. Di masa lalu saya, waktu masa kecil. Saya tuh tinggal di daerah Pangeran Jayakarta. Di situ tuh ada yang namanya stasiun Beos. Nah ini gambar zaman dulu, saudara. Rupanya dulu kita punya tram, saudara, di Jakarta. Ya, saudara-saudara yang mungkin hidup di tahun 19 sekian begitu ya, di awal-awal itu saudara mungkin ngerasain, saudara. Cuma saya nyari fotonya, ternyata Jakarta dulu tuh cukup indah, saudara ya. Ada tramnya, ada apanya. Sekarang kita mau bikin monorail, MRT aja nggak jadi-jadi, saudara. Nah, di dekat stasiun Beos itu ada satu daerah namanya Pecah Kulit. Siapa yang tahu daerah ini? Pecah Kulit. Tahu? Nggak tahu ya, saudara. Gereja Sion tahu? Nah, yang sering ke Mangga 2 pasti tahu. Nah, itu daerah Pecah Kulit, saudara. Daerah situ. Nah, saya mencari tahu kenapa kok namanya Pecah Kulit gitu loh. Karena namanya cukup menggelitik, saudara. Aneh gitu loh. Yang saya tahu Pecah Kulit itu nama ikan. Karena saya suka mancing, jadi saya tahu nama ikan, saudara. Ternyata, saudara, nama Pecah Kulit itu diberikan di daerah situ. Karena pada waktu zaman pendudukan Belanda, itu banyak orang dihukum di daerah situ. Dengan cara apa? Orang itu dihukum oleh tentara Belanda, orang Indonesia. Itu tangan kakinya diikat oleh 4 kuda. Dan kemudian apa? Kuda-kuda itu disuruh lari dengan arah yang berbeda. Saudara bisa ngebayangin? 4 penjuru angin,
kuda itu disuruh lari dengan arah yang berbeda. Pada waktu kuda itu lari dengan keempat arah yang berbeda, apa yang terjadi dengan orang itu? Kulitnya pecah. Dan itu sering kali terjadi di daerah situ. Makanya daerah situ dinamakan pecah kulit. Saudara-saudara, saudara bayangkan, kekhawatiran itu asal katanya ditarik dari arah yang berbeda-beda. Artinya, saudara bayangin, kalau saudara ditarik dengan arah yang berbeda-beda, apa yang saudara alami? Sesak. Saudara nggak bisa ngapa-ngapain. Makan nggak enak, tidur nggak enak, betul nggak saudara? Nah itulah orang khawatir seperti itu kata Alkitab. Makan steak jadi kayak sendal jepit, gitu kan? Beda sama orang pacaran katanya tali sepatu rasa spaghetti, walaupun saya nggak pernah tahu saudara. Waktu pacaran tali sepatu ya tetap tali sepatu buat saya. Cuma kata anak muda sekarang, wah kalau pacaran Pak tali sepatu rasa spaghetti, tai kucing rasa coklat katanya. Ya udah lu cobain sendirilah. Kalau orang khawatir itu nggak nyaman saudara. Karena itu saudara Alkitab bilang apa? Siapa yang karena kekhawatiranmu bisa menambah sehasta saja. Artinya apa? Jangan khawatir. Jangan biarkan kekhawatiran itu tinggal, percuma. Amsal pasal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Di dalam terjemahan NIV lebih jelas saudara. Dikatakan gini, an anxious heart weighs a man down, but a kind word cheers him up. Kata weighs a man down, itu artinya apa? To make someone feel tired and weak. Dan ini bicara tentang fisik. Membuat seseorang itu capek dan lemah secara fisik, physically. Artinya apa? Waktu saudara khawatir, saudara mengalami gangguan mental yang bisa berefek kepada gangguan fisik saudara. Berapa banyak orang sakit gara-gara khawatir, betul gak saudara? Jadi lemah, jadi sakit, dan kemudian apa? Enggak berdaya, dan Alkitab udah bilang, hati yang khawatir, hati yang penuh dengan kekhawatiran, itu melemahkan tubuh. Bukan hanya jiwa loh. Gangguan jiwa terjadi, akhirnya berefek kepada gangguan secara fisik. Sakit, nggak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Dan kalau diteruskan bisa membawa kepada kematian. Saudara-saudara, karena itu firman Tuhan berpesan kepada kita, kita harus belajar tenang dan percaya. Karena kekhawatiran tidak membuat hidup kita lebih baik. Yang setuju katakan amin. Nah hal selanjutnya saudara, kenapa kita harus tenang dan percaya? Karena Tuhan itu memegang kendali atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan memegang kendali atas segala situasi yang sedang dan akan terjadi dalam hidup kita. God is in control of your life. Waktu kita serahkan hidup kita sama Tuhan, itu seperti kita menyerahkan kepada Tuhan itu selembar kertas kosong dan sebuah pena. Dan kemudian kita bilang apa? Tuhan, tulislah skenario hidupku, bukan aku lagi yang nulis tapi Tuhan. Kita minta Tuhan tulis skenario hidup kita. Biarkan Tuhan menulis skenarionya Tuhan. Kita itu tugasnya apa? Melaksanakan. Tuhan sutradaranya, kita pemainnya saudara. Nah, pada waktu kita menemui hal-hal yang tidak kita inginkan, kita mesti ingat, semua ini telah diatur oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Halo? Amin? Pada waktu kita menemui sesuatu yang Tuhan tulis, skenarionya Tuhan yang tidak sesuai dengan skenarionya kita mesti ingat bahwa semua itu ditulis oleh Tuhan, diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Kan Tuhan sutradaranya, bukan kita. Saya kasih satu ayat ya. Ayat ini jarang dibahas, tapi ayat ini kalau saudara renungkan luar biasa. Pengkhotbah 7 ayat 14. Ayat ini jarang sekali dibahas, saudara. Tapi saya menemukan sesuatu yang bermanfaat di ayat ini, saudara. Dikatakan gini, pada hari mujur bergembiralah. Tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Salah satunya ayat ini saya bahas pada waktu kita membahas tentang ramalan, saudara. Ya, karena banyak orang bilang peramal itu tahu masa depan, peramal iblis itu tahu masa depan. Nah, ayat ini membuktikan bahwa iblis tidak tahu masa depan. Karena Alkitab berkata bahwa hari malang sama hari mujur itu di-blend sama Tuhan supaya manusia itu nggak tahu masa depannya. Iblis itu cuma pura-pura tahu, saudara. Dan waktu saudara percaya kepada peramal, hidup saudara diatur oleh peramal itu. Peramal itu, iblis itu cuma tahu masa lalu, dia nggak tahu masa depan. Karena itu waktu saudara datang ke peramal, selalu yang disebutin masa lalu saudara. 3 tahun yang lalu Anda begini kan.
kok dia tahu ya? 4 tahun yang lalu kamu begini kan, dia tahu ya. Begitu saudara percaya sama dia, maka hidupmu di bawah kendali dia. Apa yang dia sebutin tentang masa depan saudara, saudara percaya aja. Karena udah percaya waktu dia sebutin masa lalunya. Bisa ngerti? Itu cara kerjanya, saudara. Iblis itu tidak tahu masa depan. Kalau iblis tahu masa depan, dia tidak mungkin menyalibkan Yesus. Penyaliban Yesus itu adalah kekalahan terbesar, kegagalan terbesar dari rencana iblis. Karena apa? Karena dia tidak tahu masa depan. Kalau dia tahu masa depan, tidak mungkin Yesus disalibkan, karena kebangkitan Yesus itu merupakan kemenangan terbesar kita. Saudara-saudara, Alkitab berkata gini di dalam khotbah 7 tadi, hari mujur, gembira. Pada waktu hari malang, ingatlah, hari malang ini tuh diizinkan Tuhan. Di dalam skenarionya Tuhan, Tuhan itu ngeblend jadi satu. Tujuannya cuma satu, saudara. Supaya hidupmu, supaya mendatangkan kebaikan bagi hidup saudara dan saya. Tujuannya cuma itu, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saudara, Tuhan itu yang ngatur hidup saudara. Kita tuh cuma belajar percaya. Dan pada waktu Tuhan mengizinkan saudara melalui lembah-lembah kekelaman, Tuhan itu tidak tinggalkan kita. Dia itu memegang tangan kita. Dia itu menjaga kita. The invisible hand, tangan yang tidak terlihat, itu selalu ada memegang hidup kita. Pada waktu peristiwa jatuhnya AirAsia itu, saudara, pada hari yang sama pagi itu saya itu lagi ada di airport, mau berangkat ke Singapura, saudara. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi pada waktu di ruang tunggu itu, sampai teman-teman itu broadcastin berita itu, saudara. Dan suasana di airport tuh tenang-tenang gitu loh. Mereka pada main gadget gitu kan, semua kan kalau kita lihat di airport tuh kayak orang lagi berdoa gitu, padahal lagi main gadget, saudara. Semua pada nunduk gitu kan. Sampai saya di broadcastin dan kemudian saya jadi pengen cari TV. Saya lihat nggak ada yang nonton TV gitu, semua TV kabel, acara-acara TV kabel, saya cari yang TV lokal ternyata ada satu, saudara. Pas itu Metro TV dan itu nggak ada yang nonton juga. Akhirnya saya berdiri di depan TV. Baru yang lain ngikut-ngikut saya berdiri, saudara, di belakang saya. Nah, pada waktu itu, saudara, setelah peristiwa itu terjadi, saya tuh nyari di internet berita-beritanya, saudara. Dan saudara tahu kisah tentang 10 orang yang tidak jadi berangkat. Tahu ya? Ya, saya mau ambil cuplikan ini. Saya tidak menjudge apapun peristiwa ini karena seperti ada orang-orang yang bilang, ya itu Tuhan marah karena hari Minggu kok pergi ke Singapura. Ya, saya bilang, lu gak boleh ngomong begitu, saya bilang. Itu ada lu yang ngomong begitu, saudara. Anak Tuhan, Tuhan itu marah. Ya kalau Tuhan marah, tiap hari Minggu ada kecelakaan dong. Karena tiap hari Minggu pasti ada orang yang pergi ke Singapura dan mungkin ada pendeta-pendeta juga yang pergi ke Singapura, saya bilang. Nah, saudara-saudara, di salah satu bagian daripada kisah jatuhnya pesawat AirAsia itu, ada 10 orang yang gagal berangkat. Nah, mereka datang terlambat ke airport dan saya nggak tahu mereka orang Kristen apa enggak, tapi kalau dilihat dari nama-namanya, ada nama-nama yang berbau Kristen, saudara. Ya, kita nggak usah pusingin soal itulah. Ya, mereka bilang apa? Mereka tidak baca email, tidak periksa email. Dan kemudian setiap kali ada telepon dari Jakarta, mereka nggak angkat. Kenapa? Karena seringkali telepon dari Jakarta itu nawarin kredit tanpa agunan. Kredit card, Pak mau bikin kredit card. Jadi mereka tuh nggak angkat. Jadi pada waktu kantor pusat AirAsia telepon mengumumkan penundaan itu, mereka nggak angkat gitu. Dan akhirnya mereka terlambat. Tapi mereka ngomong gini. Salah seorang mereka yang selamat, mereka ngomong gini, puji Tuhan, ini adalah kuasa Tuhan bagi keluarga kami. Sebab dengan keterlambatan ini justru menjadikan kami sekeluarga selamat. Itu bagi keluarga itu ya, saudara ya. Sekali lagi kita nggak boleh menghubungkan secara global. Saudara-saudara, seringkali hal-hal yang menurut kita itu buruk. Tapi menurut Tuhan enggak. Di sini sangat bergantung kepada kepercayaan kita kepada otoritasnya Tuhan. Kita mau membiarkan enggak Tuhan mengatur hidup kita? Atau kita mau ngikut-ngikutan ngatur Tuhan? Di sini diperlukan itu loh, saudara. Pada waktu saudara menemui keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang saudara bayangkan, yang tidak sesuai dengan apa yang saudara rencanakan, di situ kepercayaan saudara kepada otoritas Tuhan itu berperan penting. Saudara mau ngikut dia gak? Saudara mau belajar percaya gak sama dia? Saudara mau belajar mempercayakan hidupmu gak sama dia? Percaya itu beda sama mempercayakan hidup loh. Itu dua perbedaan besar. Orang yang percaya belum tentu mempercayakan hidupnya sama Tuhan.
Sudah sering dengar cerita tentang yang orang jalan di atas tali nyebrangin Niagara kan? Ada seorang pemain akrobat, dia tanya, percaya gak saya bisa nyebrangin Niagara ini di atas tali? Wah, semua orang situ bilang, percaya, percaya. Dia nyebrang sudah, bolak-balik. Wah, begitu balik ditepokin tangan, wah hebat, hebat. Dia tanya lagi, percaya gak saya bisa nyebrangin ini sekali lagi? Wah, percaya, percaya. Benar percaya, percaya, percaya. Kalau gitu siapa yang berani saya gendong? Oh, semua pada diem sudah. Nah ini kan kebanyakan kita begitu sudah. Kita tuh cuma penggembira doang. Wah, percaya, percaya gitu. Giliran berani mati, ya lu duluan dah mati dah. Enggak ada yang berani sudah. Pada diem semua. Loh, katanya percaya. Siapa yang berani saya gendong? Enggak ada yang berani. Ada anak kecil. Saya mau, saya berani. Wow, semua tepuk tangan, udah ada korban. Udah anak kecil ini digendong bolak-balik saudara. Selamat, wah pada tepuk tangan gitu. Wah hebat ya kamu ya, anak kecil berani ya, kita aja gak berani gini. Iya dong katanya. Itu kan bapak gua, saya percaya sama bapak saya katanya. Ternyata itu anaknya saudara. Orang-orang yang tepuk tangan itu mereka percaya, tapi tidak mempercayakan hidupnya. Anak kecil ini mempercayakan hidupnya. Bisa ngerti ilustrasi ini? Saudara perlu belajar untuk mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, bukan sekedar percaya saudara. Kenapa? Percaya. Mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang mengatur semuanya dalam hidup saya. Hal-hal baik, hal-hal buruk yang saya temui, menurut Tuhan itu semuanya baik. Itu semuanya baik. Sebuah lukisan kalau warna hitam aja itu gak bagus, sudah. Tapi lukisannya itu indah, karena terdiri dari beberapa warna. Dan Tuhan itu memberikan warna-warna dalam hidup kita, yang mungkin warna-warna yang kita tidak suka. Tapi ingat, semua itu di-blend Tuhan untuk menjadikan sebuah lukisan yang indah. Waktu kita lihat seorang melukis, mungkin kita nggak setuju, kenapa kok warna hitam ini dipakai di sini ya? Ini kan warna jelek, warna kematian, warna hitam. Oh ini coklat, waduh kayaknya nggak pantas. Dia baru melukis, biarkan saja dia melukis. Sampai lukisannya jadi, kita baru geleng-geleng kepala. Oh ternyata untuk itu, ternyata untuk ini, akhirnya menjadikan satu lukisan yang indah. Tuhan itu melukis hidup kita seperti itu sudah. Belajar mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Matius 10, ayat 29 sampai 30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kenapa Tuhan pakai ilustrasi burung pipit? Ini burung yang gak berharga, gak ada nilainya. Gak ada nilainya nih burung. Sesuatu yang sangat tidak berharga, itu dijadiin ilustrasi sama Tuhan. Ilustrasinya apa? Untuk sesuatu yang dianggap tidak berharga, Tuhan itu memperhatikan. 2 ekor seduit. Tapi Tuhan bilang apa? Seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi kalau Bapa tidak menghendakinya. Untuk sesuatu yang diremehkan sama manusia, Tuhan itu ngatur. Bahkan Tuhan bilang apa? Rambut kepalamu kamu terhitung semuanya. Tuhan tuh tahu loh jumlah rambut kepala kita. Tahun 2015 siapa yang defisit, siapa yang surplus rambutnya, itu Tuhan tahu saudara. Bahkan Alkitab berkata tidak ada satu helai pun yang jatuh kalau Tuhan itu tidak menghendakinya. Artinya apa? Kalau hal-hal yang sepele aja Tuhan ngatur, apalagi hal-hal besar dalam hidup saudara. Halo? Amin? Seharusnya dengar firman Tuhan seperti ini, saudara itu tambah kuat kepercayaannya sama Tuhan, tambah yakin sama Tuhan, dan mempercayakan hidupmu sama Tuhan. Jangan khawatir lagi, saudara. Hal-hal yang tidak berkenan di dalam hati saudara, itu belum tentu buruk. Bahkan saya mengatakan, di dalam skenario-nya Tuhan, cuma ada satu hasil, baik. Cuma ada satu hasilnya. Cuma seringkali jadi buruk, karena kita di tengah jalan, kita gak mau nurut sama Tuhan. Itu aja. Bukan karena skenario-nya Tuhan yang buruk, skenario-nya gak ada yang buruk. Tadi kita udah baca di Yeremia 29 ayat 11, rancangannya adalah damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Cuma yang menggagalkan rencana itu seringkali adalah kita, bukan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam catatan Strong Concordance, ditulis bahwa seorang pendeta pernah berkata, di dalam seluruh Alkitab itu ada 365 kata jangan takut. Di dalam seluruh Alkitab itu ada 365 kali kata jangan takut itu diulang. Dan kemudian dia berkata begini, dengan melihat bahwa 1 tahun itu ada 365 kali, itu seakan-akan setiap hari Tuhan itu berkata kepada kita, jangan takut. Artinya apa? Tuhan itu menguatkan kita setiap hari. Saudara bayangkan tiap pagi ketika saudara bangun berdoa, Tuhan itu berkata sama kita, jangan takut. Hari ini aku menyertai engkau.
Besok pagi ketika kita bangun, Tuhan berkata apa? Jangan takut. Dan selama 365 hari, Tuhan bilang sama kita jangan takut. Dan kemudian memasuki tahun yang baru, ada 365 kali juga jangan takut disediakan buat kita. Bukankah kita harus bersyukur punya Tuhan yang seperti itu? Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Saudara-saudara, kita harus tinggal tenang dan percaya. Kenapa? Karena kita harus percaya bahwa Tuhan itu memegang kendali atas hidup kita. Nah, yang selanjutnya, kenapa kita harus tinggal tenang dan percaya? Sebab di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Yesaya 30 ayat 15 berkata gini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, keep calm and have faith. Itu terletak kekuatanmu. Pada waktu kita tinggal tenang dan percaya, Alkitab bilang terletak kekuatanmu. Nah, di dalam bahasa Ibrani, saudara, kata kekuatan itu disebut gebura. Memakai kata gebura. Nah, gebura ini memiliki banyak arti. Kuasa, kemampuan, ability, penguasaan, control, keberanian, saudara, kemenangan, pencapaian, tindakan, dan lain-lain, saudara. Nah, sehingga Alkitab bilang apa? Pada waktu kita tinggal tenang, itu sebetulnya kita memiliki kuasa, memiliki kemampuan. Kita itu dapat menguasai diri kita. Kita itu memiliki keberanian, saudara. Nah, saudara-saudara, kenapa dikatakan di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita? Kekuatan seperti apa? Nah, ini yang pertama. Udah muncul, saudara, udah lihat duluan. Pada waktu kita tinggal tenang dan percaya, itu terletak kekuatan kita. Karena kita dapat menguasai diri kita dan melihat situasi dengan jernih. Pada waktu kita tinggal tenang, kita itu bisa melihat situasi di sekitar kita dengan lebih jernih. Kita bisa menguasai diri kita, saudara. Saudara-saudara, satu kali Yesus membuat mujizat dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Saya kalau ingat cerita ini suka ketawa, saudara. Tiba-tiba teringat cerita yang lain. Jadi satu kali ada mahasiswa teologi baru lulus. Dan kemudian dosennya bilang begini, dekannya bilang begini, kamu nanti khotbah di tempat saya ya, minggu depan ya. Latihan khotbah, biar jam terbangnya banyak. Biar kamu nanti jadi fasih korban. Nah, minggu depannya dia datang ke gerejanya si dekan ini. Nah, rupanya itu dosen-dosen teologianya dia itu adalah pekerjanya di gereja itu, saudara. Wah, jadi pada waktu lihat ini mahasiswa yang baru lulus, ini dosen-dosen ngeledekin, ini mahasiswa baru lulus, disuruh khotbah, mana bisa khotbah dia. Dan kemudian gereja itu kebetulan gereja sedikit Protestan, jadi ditaruh tempat duduk di depan menghadap ke jemaat. Ada beberapa gereja yang begitu, saudara. Jadi dia duduk, sebelahnya tuh dosen-dosennya dia. Tuh dosen-dosen udah kasih kusuk, udah gak bisa khotbah lah dia lah. Oh, mahasiswa baru mana bisa khotbah. Akhirnya tibalah waktunya dia menyampaikan firman Tuhan. Dia berusaha untuk menguasai dirinya, saudara, tapi nervous juga. Dan dia khotbah begini. Saudara-saudara, hari ini saya ingin berkhotbah tentang Yesus membuat mujizat. Dengan memberi makan 5 orang dengan 5.000 roti dan 2.000 ikan. Dia bilang, dia salah nyebut, saudara. Wah, ini dosen-dosen ketawa semua. Wah, gue udah bilang dia gak bisa khotbah. Waduh, dia gugup setengah mati. Dia berusaha untuk menyelesaikan khotbah itu sesingkat-singkatnya, saudara. Nah, kemudian dekannya yang gembala sidang ini bilang gini, udah kamu gak usah gugup. Gak usah didengerin tuh orang-orang itu, udah. Minggu depan kamu khotbah lagi ya, siapkan yang lebih baik ya. Terusin aja khotbah ini. Tadi kamu khotbah cuma 5 menit, 10 menit udah selesai. Ya, siapin lebih baik. Nah, minggu depannya dia datang lagi. Begitu dia datang, ini dosen-dosen ngeliatin, dia lagi. Waduh, ini ngaco lagi nih pasti ini khotbahnya. Akhirnya pada waktu dia dapat waktu menyampaikan firman Tuhan, dia udah hati-hati tuh, saudara. Nggak boleh salah nyebut. Dia bilang gini, saudara-saudara, hari ini saya ingin menceritakan tentang bagaimana Yesus membuat mujizat. Benar-benar mujizat, dia bilang. Yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000, saudara, goceng, nggak bisa ditawar, katanya. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Wah, udah benar nih, Pak. Dosen-dosen tuh ketawa lagi. Wah, dia jadi bingung nih, salahnya apa lagi? Wah, katanya dosen-dosen itu, saudara, di belakang. Itu mah bukan mujizat. Sisa roti sama ikan minggu lalu masih banyak, katanya, saudara. Ini orang kalau mau nyari-nyari kesalahan, apa juga bisa dicari, saudara. Nah, saudara-saudara, satu hari Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah dia mengajar, dia memberi makan itu, saudara, orang-orang itu.
Dan kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bertolak menyeberang ke Betsaida. Dan Yesus tinggal di situ karena dia pengen berdoa. Dan akhirnya murid-murid itu mendahului Yesus, naik perahu nyebrang ke Betsaida, saudara. Dan apa yang terjadi? Pada waktu hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, Yesus itu melihat bahwa perahu murid-muridnya itu kena angin sakal. Wah, mereka panik, saudara. Ada gelombang yang gede, angin bertiup dengan kencang, saudara. Dan gak ada Yesus di perahu itu. Mereka sungguh ketakutan, karena biasanya Yesus sama-sama mereka. Ini kali Yesus gak ada, mereka berjuang sendiri. Wah, mereka panik. Dan Alkitab berkata apa? Yesus itu ngeliat apa yang dialami oleh murid-muridnya. Seperti Yesus melihat hidup kita. Di tengah-tengah angin sakal melanda keluarga kita, kehidupan kita, Yesus itu lihat. Amin, saudara. Dan apa yang Yesus lakukan? Nah, kita baca di dalam Markus 6 ayat 49 ayat sampai 51. Ketika mereka melihat dia, Yesus berjalan di atas air, menghampiri murid-muridnya. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah apa, saudara? Hantu. Lalu mereka berteriak-teriak tambah panik, saudara. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara perhatikan. Pada waktu murid-murid ini panik, murid-murid ini nggak bisa melihat situasi dengan jernih. Bahkan mereka tidak bisa kenal yang namanya Yesus. Bayangin, saudara. Kalau anak saya bilang peristiwa seperti ini, dia akan bilang apa? Parah deh, katanya gitu, saudara. Yesus itu bareng-bareng mereka loh. Tidur sama-sama mereka. Makan sama-sama mereka. Pelayanan sama-sama mereka. Buat mujizat sama-sama mereka. Mereka kenal betul Yesus itu mukanya seperti apa. Tapi pada waktu mereka panik, mereka tuh gak bisa lihat Yesus. Mereka gak lihat situasi dengan jernih. Mereka ditutupi oleh kepanikan mereka. Ketika Yesus datang, jalan di atas air untuk menolong mereka, mereka bukan bilang itu Tuhan, haleluya. Mereka bilang itu hantu, wah, mereka tambah panik. Saudara bayangkan, seperti itulah hidup kita waktu kita panik. Pertolongan Tuhan datang pun kita gak tahu. Karena kita lebih sibuk mengurusi kepanikan kita dibandingkan dengan melihat pertolongan Tuhan. Tuhan itu udah berdiri di samping kita. Tapi kita sibuk. Kita terlalu sibuk dengan segala macam yang kita pikir bisa menyelesaikan persoalan kita. Ini Tuhan udah di samping kita, kita gak bisa lihat. Kemudian Alkitab bilang apa? Waktu Tuhan melihat murid-murid panik, Tuhan bilang apa? Ayat 50 Tuhan bilang, tenanglah. Pada waktu murid-murid itu tenang, apa yang terjadi? Mereka bisa lihat gak itu Yesus? Bisa. Pada waktu mereka panik, mereka gak bisa lihat Yesus. Pada waktu mereka tenang, mereka bisa lihat itu Yesus. Saudara-saudara, gambaran ini melukiskan tentang keadaan kita. Pada waktu kita panik, kita itu gak bisa menguasai diri kita dan gak bisa lihat situasi dengan jernih. Anda harus belajar untuk tenang dan percaya kepada Tuhan. Supaya kita bisa menguasai diri kita dan kemudian kita bisa melihat situasi dengan jernih. Seringkali suami istri ribut, saudara. Dua-duanya emosi, sehingga dua-duanya gak bisa ngelihat situasi dengan jernih. Saya punya perjanjian sama istri saya dari waktu pacaran. Jadi saya bilang begini, kalau salah satu dari kita lagi marah, yang lain mesti diem. Gak peduli siapa benar, siapa salah. Kenapa? Kalau dua-duanya marah gak menyelesaikan persoalan. Jadi kalau dia lagi marah, saya diem. Walaupun mungkin dia yang salah, tapi saya diem. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu kita diem, nah seringkali saya marah, saudara. Seringkali saya marah, istri saya diem. Dan waktu saya udah cooling down, ternyata waktu saya renungkan, saya menemukan sebetulnya yang salah itu saya. Bukan dia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya bisa melihat situasi dengan lebih jernih pada waktu saya cooling down. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita, saudara. Pada waktu kita panik, kita nggak bisa melihat situasi seperti itu. Tapi pada waktu kita belajar tinggal tenang dan percaya, kita bisa lihat situasi dengan jernih. Seringkali, saudara, kepanikan kita itu membuat kita melakukan banyak hal yang merugikan kita. Ada seorang jenderal, namanya Genghis Khan. Ini seorang panglima perang dari Mongolia, saudara. Nah, dia itu memiliki burung Raja Wali kesayangan, yang selalu ada sama-sama dia, ikut perang, saudara. Nah, satu kali Genghis Khan itu sedang beristirahat di sebuah
tempat di mana di situ ada air terjun kecil. Gambar sebelah kanan saudara lihat ada air terjun kecil di situ. Nah, dia beristirahat di situ, dia menjauhkan diri dari pengawalnya, dan kemudian tiba-tiba dia merasa haus. Saudara. Dia mengambil periuk tanah liat, dan kemudian dia mau ngambil air dari air terjun kecil itu. Dan pada waktu dia mau nampung air itu, tiba-tiba Raja Walinya terbang dan nabrak periuk itu. Sehingga periuk itu jatuh. Nah, Jengis Khan itu kaget, nih kenapa nih Raja Walinya nih? Mungkin lagi mau main-main sama saya kali. Kemudian dia ambil lagi, saudara. Ketika dia mau menampung air, sekali lagi Raja Wali itu nabrak periuk itu sehingga jatuh. Wah, ini Jengis Khan mulai kesel nih, saudara. Dia lagi kehausan dan diperlakukan seperti itu. Sehingga dia berpikir apa? Kalau sekali lagi dia nabrak ini, dia menghalangi saya untuk ngambil air, saya akan bunuh dia, nggak peduli. Karena udah marah, saudara. Ketiga kalinya Jengis Khan mau ambil air, itu tiba-tiba Raja Wali itu nabrak lagi dan Jengis Khan udah siap-siap, saudara. Karena dia udah saking marahnya, dia pikir ini kalau sekali lagi nih mati nih Raja Wali ini. Begitu Raja Wali itu nabrak, Jengis Khan buru-buru ngambil pedangnya, dihunus pedang itu, dan dipenggal kepala Raja Wali kesayangannya itu, sudah mati. Dan pada waktu itu dia nggak jadi minum, sudah. Udah kesel, udah marah, periuknya juga pecah, sudah. Dan akhirnya dia apa? Dia memutuskan untuk naik ke atas, ke sumber mata air itu, sudah. Sekalian dia pengen ngelihat di daerah sekitarnya tuh ada musuh gak yang deket-deket dia. Nah, pada waktu dia naik ke atas, ke sumber mata air itu, saudara, dia begitu kaget. Kenapa? Ternyata di sumber mata air itu ternyata ada bangkai binatang yang sudah beracun, saudara. Dan kalau Jengis Khan minum air itu, dia akan mati, saudara. Rupanya burung Raja Wali itu dari tadi itu mencoba untuk memberitahu kepada Jengis Khan untuk tidak minum air itu. Tapi karena dia terlalu emosi, saudara, sehingga akhirnya dia melakukan tindakan yang mengakibatkan burung kesayangannya mati. Dan pada waktu Jengis Khan melihat hal itu, saudara, dia sangat sedih, saudara, karena burung kesayangannya itu mati. Dan akhirnya apa? Burung Raja Wali kesayangannya ini, itu dikuburkan dengan upacara kemiliteran. Ini mungkin burung satu-satunya di dunia, saudara. Dan ini peristiwa yang terjadi, saudara. Saudara-saudara lihat, pada waktu kita emosi, kita panik, seringkali kita mengalami banyak kerugian dalam hidup kita. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Waktu kita tenang, kita bisa melihat situasi dengan lebih jernih. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Haleluya. Yang kedua, saudara. Kekuatan seperti apa yang kita dapat waktu kita tinggal tenang dan percaya? Kita dapat mengambil keputusan dengan pertimbangan yang baik. Saudara-saudara, pada waktu kita panik, hikmat itu tidak akan turun atas kita. Tapi pada waktu kita tinggal tenang dan percaya dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu akan memberikan hikmat kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kita dapat mengambil keputusan dengan lebih bijaksana pada waktu kita belajar untuk menenangkan diri kita. Orang panik, itu seringkali keputusannya tidak tepat. Makanya saya bilang, kalau lagi marah, itu jangan banyak ngomong. Kalau lagi senang, jangan banyak janji. Ingat ya, kalau lagi marah jangan banyak ngomong. Kalau lagi senang, jangan banyak janji. Dua-duanya bisa melukai orang. Karena seringkali orang kalau lagi senang gitu ya, banyak janji sama orang, kemudian dia lupa. Nah, orang yang udah dijanjiin gak lupa, saudara. Orang kalau lagi marah, ngomong, itu biasanya perkataannya itu mematikan. Saudara. Omongannya singkat sih, singkat, padat, dan membunuh, saudara. Karena itu kita mesti belajar untuk tinggal tenang, jangan panik. Banyak orang yang ngambil langkah yang salah, kenapa? Karena pada waktu dia panik, kalau orang lagi panik, itu disuruh apapun mau biasanya. Udah lu gak usah berdoa lah. Lu udah berdoa 3 bulan suami lu gak pulang-pulang. Udah tuh di Bogor ada orang pinter tuh. Temen gue datang ke sono, seminggu suaminya pulang. Memang dia dulu orang bego, sekarang dia jadi orang pinter. Udah sekolah dia sekarang. Akhirnya apa? Karena kita panik, kita tidak bisa melihat situasi dengan jernih. Akhirnya kita mengambil keputusan yang tidak bijaksana. Kita mengambil keputusan yang menurut kita baik, yang bisa menyenangkan kedagingan kita. Akhirnya apa? Keputusan kita tidak bijaksana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara, level iman kita kepada Tuhan itu akan terlihat dari bagaimana kita mengambil keputusan. Apakah keputusan kita itu menyertakan faktor Tuhan di dalamnya? Saudara ditawarin kerjaan, panik itu bukan berarti soal ketakutan doang loh. Waktu saudara ngelihat uang banyak, panik saudara. Nggak pernah lihat uang banyak? Ayo, saya tawarin kerjaan nih.
Gajinya segini, waduh gede bener, saudara nggak pernah tahu. Tapi syaratnya apa? Tinggalkan Tuhan. Ayo. Banyak orang panik karena itu, akhirnya tinggalkan Tuhan. Coba kita lihat Kisah Rasul, pasal 24 ayat 22 sampai 23. Dikatakan gini, tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan, menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Ayat 23, lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus, tetapi dengan tahanan ringan, dan tidak boleh mencegah sahabat-sahabatnya melayani dia. Nah ini kisahnya apa nih? Satu kali saudara, Paulus itu sedang mengunjungi Yerusalem. Dia ke bait suci untuk membawa persembahan. Dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat dia dan mereka menangkap dia. Dan kemudian mereka membawanya saudara kepada Felix, yaitu seorang wali negeri di Kaisarea. Nah, Alkitab berkata tadi di dalam ayat ke-22, Felix itu tahu benar jalan Tuhan. Dia tahu benar peraturan-peraturannya Tuhan. Dan dia tahu benar siapa Paulus, yaitu seorang hamba Tuhan. Orang yang tahu tentang jalan Tuhan, di dalam keputusannya itu sangat dipengaruhi oleh faktor itu. Sehingga apa? Felix sangat tahu, dia nggak boleh nyentuh orang ini. Ini orangnya Tuhan. Ini orang alatnya Tuhan. Ini orang nabinya Tuhan. Ini orang rasulnya Tuhan. Tapi Felix harus membuat keputusan pada waktu itu. Karena dia diperhadapkan kepada orang-orang Farisi yang marah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia menangguhkan perkara itu. Dia menyuruh menangkap Paulus. Paulus tetap ditangkap untuk meredakan kemarahan itu. Tapi dia bilang apa? Dia tetap mengizinkan sahabat-sahabat Paulus untuk melayani dia. Dia dihukum dengan tahanan ringan. Ini salah satu contoh, saudara. Bagaimana dengan hidup saudara? Apakah setiap keputusan saudara itu sudah mempertimbangkan faktor Tuhan di dalamnya? Waktu saudara mengambil keputusan, waktu saudara diperhadapkan dengan kepanikan karena apa? Karena segala macam. Karena saudara diperhadapkan kepada satu janji yang luar biasa, tapi konsekuensinya saudara harus tinggalkan Tuhan. Saudara harus memperhitungkan faktor Tuhan di dalamnya. Apakah Tuhan senang ketika saya mengambil ini? Walaupun kita tahu mungkin secara daging itu menyenangkan hati kita. Tapi apakah Tuhan senang ketika saya mengambil keputusan ini? Di dalam hubungan pacaran saudara, dalam saudara memilih jodoh, saudara harus memperhitungkan faktor Tuhan. Tapi Tuhan ini kayaknya rencana Tuhan loh. Kayaknya, masih mau ngomong kayaknya. Karena apa yang saya doakan, itu semua ada dalam diri cowok ini. Hidungnya mancung, orangnya tinggi, badannya atletis, banyak bapaunya saudara. Tapi masalahnya cuma satu, tidak seiman. Udah tidak seiman masih bisa bilang kayaknya Tuhan berkenan. Gundulmu gitu loh saudara. Udah jangan ngomong kayaknya, kalau udah gitu udah bukan kayaknya lagi deh saudara. Di situ saudara jadi panik. Iya apa enggak. Dalam hati nurani saudara bicara. Tuhan pakai hati nurani saudara bicara, ini bukan dari Tuhan. Tapi daging saudara bicara, ini kayaknya dari Tuhan. Ini udah sesuai dengan apa yang aku mau. Aduh udah perfect bener deh, 100% udah sama seperti yang aku mau. Di situ. Kalau saudara tinggal tenang, berpikir dengan jernih, saudara bisa mengambil keputusan yang baik. Yang terakhir. Kekuatan yang dimaksud oleh Alkitab. Pada waktu kita tinggal tenang terletak kekuatan kita. Yaitu kita memiliki keberanian untuk bertindak. Pada waktu kita tinggal tenang dan percaya, maka kita memiliki keberanian untuk bertindak. Nah, balik lagi ke kata kekuatan, yaitu gebura. Salah satu artinya itu adalah keberanian dan tindakan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak gebura. Pada waktu kita tinggal tenang dan percaya, kita memiliki keberanian. Kita bisa bertindak. Itu loh maksudnya saudara. Saudara-saudara, kepercayaan kita kepada Tuhan seharusnya memberikan kita keberanian untuk menghadapi situasi apapun. Orang yang beriman akan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang setuju katakan amin. Waktu kita meyakini janji Tuhan melalui firman-Nya, sesuatu yang kita pikir tidak mungkin, itu akan menjadi mungkin. Alkitab berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Alkitab juga berkata, bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Kita lihat satu kisah terakhir, 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel 17 ayat 43 sampai ayat 45. Kisah Daud melawan Goliat. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya yang orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang.
Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lihat, Goliat itu mencoba untuk mempertontonkan kehebatannya. Dia nakut-nakutin Daud, saudara. Tapi pada waktu Daud ditakutin, Daud bilang apa? Daud gak bilang gini, lu gak tahu ya, gue tuh jagoan tau. Kecil-kecil gini, gue tuh jagoan. Lu gak baca di koran, Yerusalem Post gue nih juara ketepel si Yerusalem. Daud gak ngomong gitu. Walaupun dia punya keahlian khusus soal itu, saudara. Tapi Daud berkata apa? Engkau datangin aku dengan pedang, dengan lembing, dengan tombak. Keahlianmu yang aku gak bisa. Tapi ingat, aku punya sesuatu yang lebih besar dari yang kamu punya. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah semesta alam. Yang punya universe ini. Allah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan segalanya. Itulah kekuatanku. Dan Daud menang. Secara manusia, saudara, kalau kita pikir, ada ketakutan gak di Daud? Pasti ada. Tapi karena kepercayaannya kepada Tuhan, dia mengenal Tuhannya. Itu yang membuat dia berani. Tuhan yang melepaskan aku dari tangan beruang. Tuhan yang akan melepaskan aku dari tangan singa. Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang yang tidak bersunat ini. Waktu Anda tinggal tenang dan percaya, mengingat segala kemurahan Tuhan, mengingat segala kehebatan-kehebatan Tuhan, Anda punya keberanian untuk bertindak. Jangan takut, sebab Tuhan beserta dengan kita. Jadilah tenang dan percaya. Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan peduli kepada kita. Dan dia selalu memberikan kekuatan buat kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.